semua Quran itu ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi. Dewe Nabi khusus ayat kursi aku jupuk min kanzil arsy. Jadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum nggih teng Lauh Mahfuz, tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudange napa? Arsy-nya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, "Lho Gus, bukankah semua itu dawuh Allah?" Ya betul, semua dawuh Allah. Tapi tetap ada dawuh Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, yaitu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hawayo. Nah, tentu beda, tentu semuanya spesial karena sama-sama kalammu. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu nggak sama dengan dokumen ayat fakihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy, jadi spesial. Sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan ya lucu, misalnya wiridan yang tahlilan fakihum atau balakum menan terus lucu toh. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh, gue yang mikir tuh, senangnya buat antoh, masa ayat Quran kok beda-beda, goblok kandhanane angel, gue jangan. Jadi kayaknya gue wis ngaji malik bayi. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita, ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya wakul wasrobu kon mangan ngono. Nah misalnya terus tahlil terus wakul wasrobu. Ya lucu tuh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Habis gue rame-rame dunya apa? Gue rame-rame apa? Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh setan setruk tenang. Paham itu. Mulai setannya tangin, tenang ya Rafa. Waduh. Serepot ya. Ya jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Quran spesial, tapi tradisi ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru. Wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kursi itu. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsy katanya ini. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Waktu itu nabi begitu bangga senang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten kayane apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa. Ngono aneh-aneh. Oh tahlil kok dikritik ya keliru sing kritik. Maca ayat kursi kok mbok kritik. Tapi ora dikritik ya perlu dikritik. Maca eling pangerane kok butuh berkat le dul nah eling ya eling. Ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten mboten. Lah ya eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Mana ben ono sing tetap ngritik ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance ono sing ngritik. Kalau bolak-balik ketemu sing ngritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya tidak ada ya, harus menengahi sebenarnya ketemu pangeran, sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah yang jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita eling aku nanti Gusti nak wonten undangan. Terkara bocah kok eling piye, eling pangerane kok beda napa? Misalnya kayak kudangan, orang kudangan blas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng.
Ya sudah, nggak cocokan ae, ora usah debat saiki, nggak apa. Cocokan ae. Tapi nak cocokan mbek aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning ijene mahsyar aku wis ning swarga. Ora ketemu, aku ketemu ning swarga ya nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya, jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged tilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit di. Kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus sempurna. Lu kan maca ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Kabeh dimaterekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya senengane. Kulo ora seneng. Maksudnya tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh njen rezekine kadol jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis keben muga disepuro pangeran. Ora disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Dadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, sama nak loro ning rumah sakit tuh, oksigennya larang ingun. Padahal kowe nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang gak butuh alam raya, sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah gak butuh minum. Allah bikin padi gak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis.